Hukumnya, hukum khutbah Idul Fitri adalah disunnahkan sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama berdasar keterangan hadits dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku pernah menghadiri sholat Id bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau telah selesai dari sholatnya, beliau bersabda, 'Kami akan berkhutbah. Siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah, maka duduklah. Dan siapa yang ingin pergi, maka pergilah.'" Hadits riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. 2. Waktunya. Khutbah Idul Fitri ini dilaksanakan setelah sholat Id, bukan sebelumnya. Demikian kesepakatan ulama. Berdasar keterangan hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian beliau berkhutbah setelah sholat. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Juga keterangan hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku pernah menghadiri sholat Id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum, dan mereka semua mengerjakan sholat sebelum khutbah." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Tata cara pelaksanaannya. Setelah sholat Idul Fitri selesai dikerjakan, maka imam berdiri untuk melaksanakan khutbah Id. Catatan, sebaiknya khutbah Id ini dilakukan dengan berdiri di atas mimbar. Tapi jika tidak, maka tidaklah mengapa. Apabila imam berkhutbah sambil duduk, maka hal itu tetaplah dibolehkan, sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah. Dalam berdiri ini, pertama khatib menghadap jamaah, kemudian mengucapkan salam dan duduk sebentar. Setelah itu berdiri lagi untuk melaksanakan khutbah. Sebelum khutbah Id dimulai, disunnahkan untuk membukanya dengan takbir, yakni membaca takbir 9 kali di khutbah yang pertama dan membaca takbir 7 kali di khutbah yang kedua. Khutbah pertama. 1. Membaca tahmid. Membaca tahmid ini dalam khutbah Id hukumnya hanya sunnah saja. Jadi jika kita tidak membacanya, maka tidaklah mengapa. Demikian sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah. Adapun minimal bacaan tahmid adalah Alhamdulillah. 2. Membaca 2 kalimat syahadat. Membaca kalimat syahadat ini hukumnya hanya sunnah saja. Jadi apabila kita tidak membacanya, maka khutbahnya tetap sah. Adapun minimal bacaan syahadat adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3. Membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi adalah termasuk bagian dari rukun khutbah Id. Jadi kita wajib membacanya. Adapun minimal bacaan sholawat Nabi adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 4. Memberi wasiat takwa. Ini juga termasuk bagian dari rukun khutbah. Bahkan menurut sebagian pendapat, wajib menyampaikannya dengan lafal bahasa Arab, seperti Ittaqullaha ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah. Akan tetapi, menurut pendapat mayoritas ulama,
boleh menyampaikannya dengan nasihat apa saja yang mengajak pada ketakwaan dan ketaatan pada Allah. 5. Membaca sebagian ayat Al-Quran. Ini termasuk bagian dari rukun khutbah, sehingga wajib membacanya. Dan yang dimaksud membaca ayat di sini adalah membaca ayat mana saja dari Al-Quran. Yang penting, membaca satu ayat yang sempurna. Jadi minimalnya adalah satu ayat, dan maksimalnya boleh berapa saja. Catatan: membaca sebagian ayat Al-Quran ini hanya wajib dilakukan pada salah satu dari 2 khutbah. Artinya, jika kita sudah membacanya di khutbah yang pertama ini, maka tidak perlu lagi membacanya di khutbah yang kedua. Tapi jika kita mau membaca di keduanya, maka tentu itu lebih utama. Setelah khutbah pertama selesai, lalu khotib duduk sebentar sebelum melanjutkan khutbah yang kedua, atau diam sebentar jika khutbahnya dilakukan sambil duduk. Khutbah kedua. Khutbah yang kedua dilakukan sama seperti khutbah yang pertama, yakni membaca tahmid, membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat Nabi, memberi wasiat takwa, membaca sebagian ayat Al-Quran, dan ditambah mendoakan muslimin dan muslimat. Berdoa untuk muslimin dan muslimat ini termasuk bagian dari rukun khutbah yang kedua, sehingga wajib dilakukan. Contoh minimal doanya adalah seperti berikut: Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 4. Contoh khutbah Idul Fitri. Agar lebih jelas, berikut kami berikan contoh khutbah singkat Idul Fitri, lengkap dengan rukun-rukun beserta sunnah-sunnahnya, yakni: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'aidan wa sa'adatan lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah, setelah sebulan lamanya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, akhirnya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan untuk merayakan hari kemenangan. Semoga di hari ini kita digolongkan Allah termasuk minal aidina wal faizin, yakni hamba yang kembali suci
dari dosa-dosanya dan memperoleh keberuntungan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap orang yang berpuasa selama bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka ia dijanjikan akan diampuni segenap dosanya yang telah lalu. Sehingga pada hari raya ini, ia kembali fitrah, seperti bayi yang suci dan bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, dan keburukan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Penting kita ingat bahwa meski dosa-dosa kita telah dibakar dan dibersihkan dengan puasa Ramadan, namun ini belum berarti bahwa kita telah sepenuhnya mendapat ampunan Allah. Karena jika kita masih punya dosa atau kesalahan kepada sesama yang belum termaafkan, maka kita masih belum benar-benar terampuni. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadits riwayat Muslim. Nah, mumpung ini adalah hari raya Idul Fitri, hari di mana setiap muslim sedang gembira dan berlapang dada, maka mari kita hidupkan tradisi yang amat baik selepas Idul Fitri, yakni tradisi saling memaafkan, atau lebih dikenal dengan tradisi halal bihalal. Tradisi ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Idul Fitri adalah momentum untuk menghapuskan segala dosa dan kesalahan, momentum untuk berhijrah, yakni berhijrah dari kejelekan menuju kebaikan. Jika sebelum Ramadan kita saling bermusuhan, saling menghina satu sama lain, saling tercerai-berai, dan banyak melakukan kesalahan, maka setelah hari raya Idul Fitri ini, mari kita berkomitmen untuk memperbaiki diri, saling bermaafan, saling rukun, saling bersatu, dan saling mempererat persaudaraan. Ingat, kita sesama muslim adalah bersaudara. Sesama saudara harus saling berbuat baik. Semoga hari raya Idul Fitri ini menjadi momentum bagi kita untuk semakin baik, semakin rukun, semakin bersatu, cinta damai, dan mendapatkan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bifahmihi innahu huwal barrur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, ittaqullaha ta'ala wa'malu salihan.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.